Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut perkuliahan. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistika. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu ilmu statistika, kemudian istilah-istilah dasar yang perlu kita pahami dalam mempelajari ilmu statistika, lalu jenis-jenis statistika, dan manfaat dari ilmu statistika. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama. Jadi, apa yang akan kita pelajari? Statistika atau statistik. Nah, kira-kira kedua kata ini berbeda atau sama? Jadi tidak bisa dipungkiri beberapa orang tertentu itu masih mengalami miskonsepsi terhadap makna dari kata statistika dan statistik. Nah, kalau kita tinjau dari segi penulisan katanya, ini perbedaannya hanya ada satu huruf ya. Ada satu huruf yang berbeda antara statistika dan statistik. Namun sebenarnya dari segi pemaknaan, kedua kata ini memiliki makna yang sangat berbeda jauh. Oleh karena itu, kita akan bedah satu persatu apa itu statistik dan apa itu statistika. Oke, pertama kita tinjau dulu dari segi bahasa. Jadi kata statistik ini dalam bahasa Inggris, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu memiliki dua arti. Jika katanya adalah statistik, itu merujuk kepada data. Kemudian jika katanya adalah statistika, itu merujuk artinya adalah ilmu. Nah, jadi kata statistik sendiri itu berarti kumpulan data atau kumpulan fakta. Atau dapat juga artikan kata statistik ini adalah ringkasan data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Jadi ini adalah arti dari kata statistik. Nah, tentunya berbeda dengan statistika. Nah, ini untuk arti dari kata statistika. Jadi statistika itu didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data mengenai suatu kegiatan tertentu, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Jadi ini adalah definisi dari statistika. Jadi dia ilmu yang mempelajari tentang data mulai dari proses pengumpulan, analisis, kemudian interpretasi, dan terakhir kita menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Nah, kita bedah satu persatu yang kita lakukan pada ilmu statistika. Itu ada 4 di sini. Yang pertama, mengumpulkan data. Jadi dalam statistika, data itu pertama kita kumpulkan, dan beberapa metodenya kita bisa menggunakan kuesioner, angket, wawancara, eksperimen di lab, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah yang di langkah pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan data. Kemudian kita dari data yang telah terkumpul, kita melakukan analisis data. Jadi proses analisis data atau perhitungan data ini salah satunya dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif. Dan setelah data dianalisis, itu kita melakukan interpretasi data. Interpretasi data di sini artinya kita menjelaskan. Jadi data itu dijelaskan, diredaksikan agar dapat dipahami hasil analisisnya. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi menarik kesimpulan berdasarkan dari 3 tahapan kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya terkait data. Jadi misalkan dalam metode penelitian ada yang namanya rumusan masalah.
Nah, rumusan masalah dalam metode penelitian ini adalah sesuatu yang harus dijawab melalui proses penelitian. Nah, hasilnya ini dapat diambil. Nah, hasil dari proses penelitian ini setelah diolah dengan menggunakan alat statistika ini hasilnya kemudian dapat kita mengambil suatu kesimpulan berdasarkan dari proses analisis hasil penelitian. Jadi di sini ada empat hal yang dilakukan dalam ilmu statistika terkait data, mulai proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan. Nah, di sini juga ada yang saya garis bawahi, yaitu data mengenai. Jadi data dalam statistika itu, di sini kan ada data mengenai suatu kegiatan tertentu. Itu artinya data yang kita olah dalam ilmu statistika itu bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang. Jadi statistika ini bisa kita aplikasikan dalam berbagai bidang ilmu, baik itu kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Hampir semua bidang ilmu itu kita bisa terapkan statistika. Oke, dari sini kita sudah bisa melakukan atau menyimpulkan perbedaan dari kata statistik dan statistika. Jadi kalau statistik itu adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data, sedangkan statistika itu sendiri adalah didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan cara pengumpulan, analisis, interpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Oke, lanjut. Jadi di sini ada beberapa istilah dasar yang penting untuk kita ketahui bersama sebelum mempelajari ilmu statistika. Yang pertama itu adalah populasi. Populasi itu apa sih? Jadi, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian atau keseluruhan dari sesuatu yang ingin kita amati. Itu adalah arti dari populasi. Kemudian sampel ini kalau kita artikan adalah contoh. Jadi kalau sampel ini adalah bagian dari populasi yang mewakili atau representatif karakteristik populasi. Jadi sampel ini adalah bagian dari populasi. Gambarannya adalah seperti ini, bagan berikut. Jadi misalkan kita ingin mengamati suatu karakteristik sendiri dari seluruh mahasiswa yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, mahasiswa yang ada di Provinsi Gorontalo ini kan sangat banyak karena ada dari berbagai universitas, jumlahnya sangat banyak. Nah, seluruh mahasiswa yang ada di Provinsi Gorontalo ini merupakan keseluruhan dari objek yang ingin kita amati. Jadi itu adalah populasi. Contohnya di sini itu seluruh mahasiswa di sini adalah sebagai populasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, kalau sampel ini adalah bagian dari populasi. Jadi kalau misalkan kita mengambil beberapa bagian dari seluruh mahasiswa yang ada di Universitas se-Provinsi Gorontalo, misalkan kita mengambil bagian yang ini adalah yang disebut dengan sampel karena dia adalah bagian dari populasi. Jadi dalam ilmu statistika penting sekali untuk membedakan apa itu populasi dan sampel, karena dalam sebelum proses pengambilan data, pengumpulan data, kita terlebih dahulu harus menentukan siapa populasinya, dan jika kita menggunakan sampel, teknik pengambilan sampel apa yang akan kita gunakan dan berapa jumlah sampel yang kita perlukan. Jadi itu adalah tentang populasi dan sampel. Intinya populasi itu adalah keseluruhan dari sesuatu yang ingin kita amati, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Oke, supaya lebih jelas terkait populasi dan sampel,
sebentar akan ada ilustrasinya lebih lanjut. Nah, di sini istilah selanjutnya yang perlu kita ketahui ini ada 4. Yang pertama adalah sensus. Jadi sensus ini adalah pengumpulan data dari seluruh populasi. Kemudian ada istilah survei, mungkin sudah sering juga kalian dengar. Jadi kalau survei ini adalah pengumpulan data dari sampel. Jadi kalau misalkan suatu data itu kita kumpulkan dari satu populasi, seluruh populasi kita ambil datanya, itu disebut dengan sensus. Nah, berbeda halnya jika kita hanya mengambil data dari sampel. Artinya hanya dari bagian dari populasi, kita mengambil data dari beberapa bagian dari populasi atau sampel, itu disebut dengan survei. Nah, kemudian istilah selanjutnya ada yang disebut dengan parameter. Jadi parameter itu adalah ukuran deskriptif dari populasi. Kemudian yang terakhir, statistik adalah ukuran deskriptif dari sampel. Nah, di sini supaya lebih jelas kita bisa membedakan perbedaan istilah antara populasi, sampel, sensus, survei, parameter, dan statistik. Ini ada bagan untuk membedakan. Jadi misalkan di sini kita ingin mengetahui rata-rata usia mahasiswa baru yang masuk di perguruan tinggi se-Provinsi Gorontalo. Jadi ini adalah hal yang ingin kita amati. Ini rata-rata usia mahasiswa baru yang masuk perguruan tinggi se-Provinsi Gorontalo. Nah, kalau yang ingin kita amati ini berarti populasinya ini adalah seluruh mahasiswa baru yang masuk perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo. Tentunya populasi di sini jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, karena biasanya dalam suatu proses penelitian kita mengalami beberapa keterbatasan seperti keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga kita tidak mungkin untuk mengambil data dari seluruh populasi. Nah, oleh sebab itu, kita bisa menggunakan metode statistika dengan menggunakan data sampel. Jadi, sampel ini adalah bagian dari populasi. Jadi, ini sampelnya, populasinya besar, kemudian kita ambil bagian dari populasi, sampel. Kemudian, nah di sini kan yang kita amati adalah rata-rata usia mahasiswa baru yang masuk perguruan tinggi se-Provinsi Gorontalo. Ini tentunya jumlahnya sangat banyak karena bayangkan saja ada beberapa universitas yang ada di Provinsi Gorontalo. Jumlah mahasiswa baru yang ada pada tahun tersebut tentunya sangat banyak. Nah, karena berbagai keterbatasan yang saya sebutkan tadi, jadi kita cuma mengambil sampel dari 150 mahasiswa baru. Jadi dari populasi ini yang jumlahnya sangat banyak, kita ambil saja sampel itu 150 mahasiswa baru. Jadi ini adalah perbedaan antara populasi dan sampel. Kemudian di sini ada istilah sensus dan survei. Jadi sensus dan survei ini adalah metode pengambilan data. Jadi kalau sensus ini adalah pengambilan data populasi, sedangkan survei adalah pengambilan data dari sampel. Jadi misalkan kalian mungkin pernah mendengar kata sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu artinya dia mengambil data dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Jadi populasinya adalah seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Dilakukan sensus berarti itu melakukan pengambilan data terhadap seluruh populasi. Berbeda halnya dengan survei. Nah, survei di sini contohnya adalah dalam pelaksanaan quick count pilkada misalkan ya. Jadi pasti kalian sudah pernah dengar, misalkan ada satu proses pemilihan kepala daerah, itu kan yang memilih adalah seluruh penduduk yang ada di daerah tersebut yang jumlahnya sangat banyak. Jadi pengumpulan suara itu dilakukan di TPS, kemudian hasilnya itu akan ditetapkan oleh KPU. Namun ada satu metode dalam statistika yang disebut dengan quick count, di mana kita bisa mengetahui hasil dari
pemilihan kepala daerah di hari yang sama dengan menggunakan data sampel. Jadi kalau misalkan dalam pelaksanaan quick count itu sendiri, itu tidak mengambil data dari seluruh TPS yang ada. Jadi kenapa quick count itu prosesnya cepat, bisa muncul cepat hasil perhitungan suaranya, karena kita tidak mengambil data dari seluruh TPS yang ada, tapi kita hanya mengambil data dari sampel TPS. Jadi hanya beberapa TPS yang kita gunakan sebagai sampel yang nantinya itu akan menghasilkan hasil dari quick count dalam waktu yang cepat. Tentunya quick count ini dilakukan karena beberapa keterbatasan waktu, tenaga, biaya. Sedangkan masyarakat juga memerlukan informasi yang cepat terkait hasil pilkada. Jadi kalau kita ambil data dari populasi itu dinamakan dengan sensus, kalau kita ambil data dari sampel itu disebut dengan survei. Nah, hasil dari pengambilan data pada populasi itu disebut dengan parameter. Sedangkan hasil dari pengambilan data pada sampel dengan menggunakan survei itu disebut dengan statistik. Nah, tentunya parameter ini memiliki nilai yang lebih akurat karena dia mendata seluruh populasi. Nah, di sini statistik ini kan adalah hasil yang diperoleh dari pengambilan data melalui teknik survei pada sampel. Nah, statistik di sini gunanya adalah untuk memprediksi parameter. Jadi agar hasil perhitungan kita dengan cukup menggunakan data sampel itu bisa mendekati parameter atau memprediksi parameter, itu ada beberapa indikator yang harus kita penuhi. Misalkan dalam pengambilan data, kita harus menggunakan sampel yang bisa mewakili populasi. Kemudian kita juga harus menggunakan teknik pengambilan sampel yang benar, sehingga nantinya hasil dari statistik ini benar-benar bisa mendekati hasil dari parameter. Jadi contohnya itu pada hasil quick count, biasanya hasil quick count itu kan diperoleh pada hari yang sama saat pemungutan suara. Kemudian hasil perhitungan KPU ini kan adalah hasil dari perhitungan seluruh TPS. Jadi hasil perhitungan KPU di sini kita sebut sebagai parameter. Jadi kegunaan dari hasil quick count ini adalah untuk menduga parameter, dan biasanya kalau misalkan kita bisa menerapkan metode yang tepat baik dalam pengambilan sampel, penganalisan data, itu kita bisa menghasilkan angka perhitungan yang sangat-sangat mendekati parameter. Jadi perhitungan sampel ini melalui survei itu bisa kita gunakan untuk memprediksi parameter. Ini adalah kegunaan dari ilmu statistika. Jadi kita akan pelajari lagi lebih lanjut supaya kalian bisa lebih memahami. Oke, selanjutnya ini saya berikan contoh kasus yang lain supaya kalian bisa lebih memahami apa perbedaan antara statistik dan parameter. Oke, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama ini berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2010 terdapat 35% rumah tangga di Indonesia tergolong miskin. Nah, angka 35% di sini ini disebut dengan parameter. Kenapa? Karena angka 35% ini dia dapatkan atau diperoleh dari hasil sensus, artinya datanya diperoleh dari seluruh populasi. Jadi populasinya di sini adalah seluruh rumah tangga yang ada di Indonesia. Itu diperoleh melalui sensus. Jadi hasil 35% di sini disebut dengan parameter karena datanya diambil dari data populasi. Nah, contoh yang kedua, berdasarkan hasil survei, terdapat 50 orang mahasiswa pendidikan matematika Unmuh
Ponorogo angkatan 2008-2009 diperoleh bahwa nilai rata-rata matematika mereka adalah 6,75. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh dari hasil survei. Nah, kalau data hasil yang diperoleh dari pengambilan data dengan metode survei ini disebut dengan statistik. Jadi angka 6,75 ini adalah statistik karena ia diberikan oleh sampel yang terdiri dari 50 orang mahasiswa. Jadi kalau data berasal dari data sampel itu hasilnya disebut dengan statistik. Sedangkan kalau dari hasil perhitungan data dari populasi itu disebut dengan parameter. Oke, semoga kalian bisa lagi membedakan perbedaan antara populasi, sampel, sensus, survei, parameter, dan statistik. Karena ini adalah istilah-istilah dasar yang sangat penting. Lanjut, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis statistika. Jadi statistika ini terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, apa sih perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial? Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Kita mulai dari gambaran populasi dan sampel yang tadi sudah sempat kita bahas. Jadi misalkan ini adalah satu populasi yang akan kita amati yang menjadi pokok pengamatan kita. Nah, dari populasi ini kita melakukan sampling. Jadi sampling di sini adalah proses pengambilan himpunan bagian dari populasi atau proses pengambilan sampel dari populasi itu disebut dengan teknik sampel. Jadi untuk keperluan pengamatan atau penelitian dari populasi ini kita mengambil sampel. Jadi setelah diperoleh sampel, ini adalah sampel dari populasi yang ada. Kita mendapatkan data sampel. Nah, berdasarkan data pada sampel yang telah diperoleh, kita dapat melakukan deskripsi atau eksplorasi terhadap data yang diperoleh. Nah, deskripsi atau eksplorasi terhadap data sampel yang diperoleh ini masuk pada ranah statistika deskriptif. Jadi, statistika deskriptif itu adalah statistika yang mempelajari teknik-teknik yang berguna dalam peringkasan data dan pemberian gambaran umum tentang data yang dimiliki. Jadi ini adalah pengertian dari statistika deskriptif. Nah, jadi dari data sampel kalau kita melakukan eksplorasi atau deskripsi itu masuk pada ranah statistika deskriptif. Sedangkan pada proses inferensia di sini itu kita melakukan generalisasi terhadap populasi berdasarkan data sampel. Jadi data yang hasil perhitungan data, pengolahan data yang kita lakukan pada data sampel itu digeneralisasi pada populasi. Contohnya seperti ini, pada proses quick count itu kan kita cuma menggunakan data sampel TPS, kita tidak menggunakan misalkan ini adalah quick count pemilihan Presiden Republik Indonesia. Nah, ini kan kita cuma menggunakan sampel dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, setelah data sampel ini diperoleh, kemudian kita melakukan proses perhitungan dan diperoleh perolehan suara untuk masing-masing kandidat calon presiden. Nah, hasil perhitungan pada data sampel pada proses quick count ini digeneralisasi ke populasi. Jadi, artinya hasil perhitungan pada sampel ini nantinya akan bersifat umum ke populasi. Jadi misalkan dari hasil perhitungan data sampel diperoleh pada bahwa pasangan paslon nomor 1 itu memperoleh perolehan suara sekian persen. Begitupun pasangan nomor urut 2 dan seterusnya memperoleh suara sekian persen. Itu
bukan hanya berlaku pada data sampel, tapi itu berlaku kepada keseluruhan populasi. Artinya digeneralisasi untuk seluruh populasi. Namun proses perhitungannya kita hanya menggunakan data sampel karena itu tadi ada beberapa keterbatasan biasanya yang ada pada proses penelitian atau pengamatan, seperti keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Namun secara statistika kita bisa saja menggunakan data sampel dan hasilnya itu digunakan untuk menduga parameter. Hasilnya kita hasil perhitungan quick count ini nantinya akan menduga hasil perhitungan parameter yang diumumkan oleh KPU. Kalau KPU kan dia menggunakan data dari seluruh TPS yang ada di Indonesia. Namun itu membutuhkan waktu yang lama untuk diperoleh hasilnya. Namun karena dengan metode pengolahan data statistika itu biasanya selisih antara quick count dengan real count KPU itu sangat tipis sekali ya. Nah, di sini kalau kita sudah mengeneralisasi data sampel terhadap populasi, itu sudah masuk pada ranah statistika inferensia. Nah, jadi pada statistika inferensia ini kita membutuhkan tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan di sini artinya adalah peluang bahwa dugaan kita dapat mencangkup nilai parameter populasi. Jadi yang kita dapat pada statistik pada data sampel itu digunakan untuk menduga nilai pada parameter atau data populasi. Jadi kita membutuhkan tingkat keyakinan. Jadi di sini masuk pada ranah statistika inferensia. Jadi statistika inferensia ini mempelajari kaidah-kaidah pengambilan keputusan statistika dari data yang dimiliki dengan menggunakan ilmu peluang. Oke, baik. Jadi di sini kalian sudah bisa membedakan antara statistika deskriptif dan statistika inferensia. Oke. Lanjut. Nah, jadi pada statistika deskriptif ini ada dua hal yang dilakukan, yaitu yang pertama penyajian data dan peringkasan data. Nah, penyajian data ini pada statistika deskriptif umumnya bisa dalam bentuk tabel dan grafik. Sedangkan peringkasan data ini merujuk kepada ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran data, atau biasanya kalau misalkan ukuran letak itu ada min, median, modus, kemudian ada juga simpangan baku. Kemudian untuk statistika inferensia ini terbagi untuk dua hal juga, yaitu yang pertama adalah pendugaan dan yang kedua adalah pengujian hipotesis. Nah, untuk lebih dalam mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensia ini akan kita bahas pada video perkuliahan selanjutnya. Selanjutnya, kita membahas tentang manfaat dari statistika. Jadi secara garis besar ada 3 manfaat pokok dari statistika. Yang pertama adalah estimasi. Jadi statistika ini dapat memperkirakan suatu besaran dengan menggunakan data sampel. Jadi manfaat statistika sebagai dalam estimasi itu adalah dengan menggunakan data sampel kita bisa memperkirakan suatu besaran pada populasi. Kalau tadi kita sudah menggunakan contoh quick count, kali ini saya contohkan misalkan pemerintah ingin mengetahui jumlah produksi padi secara nasional. Nah, jika data dikumpulkan secara nasional, tentunya ada keterbatasan yang dimiliki, dan kita bisa memanfaatkan statistika untuk mengetahui produksi padi secara nasional, namun hanya menggunakan data sampel. Jadi
Jadi kita cukup menggunakan data produksi hasil panen dari beberapa sawah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yang dijadikan sebagai sampel. Nah, lalu dari hasil tersebut kita olah dan bisa digunakan untuk mengestimasi atau menduga produksi padi secara nasional. Manfaat yang kedua yaitu prediksi dan peramalan. Jadi ini khususnya ini banyak digunakan untuk beberapa di perusahaan-perusahaan ya. Jadi misalkan suatu perusahaan itu biasanya ingin melakukan peramalan, misalkan dalam hal ini perusahaan ingin melakukan peramalan berapa laba yang akan diperoleh dalam jangka waktu 3 atau 5 tahun ke depan. Jadi dengan menggunakan statistika, perusahaan bisa melakukan prediksi atau peramalan berapa laba, misalkan laba ya yang dapat diperoleh dalam jangka waktu tertentu ke depan. Kemudian fungsi statistika yang terakhir yaitu sebagai konfirmasi. Nah, untuk konfirmasi ini, jadi ini berkaitan jika kita ingin mengetahui hubungan antara beberapa variabel. Misalkan contohnya kayak gini, pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, salah satu kebijakan pemerintah adalah PPKM. Jadi PPKM ini diterapkan oleh pemerintah. Nah, di sini kita bisa mengetahui hubungan antara penerapan PPKM dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Apakah penerapan PPKM ini dapat menurunkan angka penyebaran COVID atau dapat meningkatkan angka penyebaran COVID? Ini adalah fungsi statistika untuk konfirmasi. Oke, lanjut. Ini adalah salah satu ilustrasi kasus konkret dari pemanfaatan ilmu statistika. Jadi misalkan di sini ada statistical questionnya. Apakah ada perbedaan hasil penjualan antara berjualan secara online di Shopee dengan Tokopedia? Jadi ini adalah statistika questionnya. Tentunya kita tidak perlu ya mengumpulkan data dari seluruh penjual online yang ada di Shopee dan di Tokopedia, karena tentunya sangat banyak sekali dan ini pasti akan sangat menguras waktu, tenaga, dan biaya. Jadi kita bisa menerapkan metode statistika. Jadi setelah kita merumuskan statistika question, kita kemudian merancang metode pengumpulan data, jumlah sampel, siapa yang akan menjadi sampelnya, lalu bagaimana mengumpulkan datanya. Jadi setelah itu kita merumuskan ya, bagaimana data dikumpulkan, kemudian setelah diperoleh metode pengumpulan datanya, siapa target sampelnya, itu kemudian misalkan kita memperoleh data seperti pada tabel ini, lalu data pada tabel ini kemudian kita analisis sehingga kita pada akhirnya dapat memperoleh kesimpulan apakah ada perbedaan berjualan di secara online di Shopee atau Tokopedia. Jadi data ini sangat penting dan mutlak dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dan untuk mengambil keputusan berdasarkan data itu kita menggunakan statistika sebagai alat. Jadi dengan data yang benar kita dapat berbicara dengan yakin, dengan percaya diri bahwa argumentasi kita memang berdasarkan fakta, bukan hanya opini atau menduga-duga semata tanpa ada dasar. Ini kan kita menggunakan statistika sebagai alat. Jadi ini adalah contoh ilustrasi kasus statistika. Jadi ini sejalan juga dengan pendapat salah seorang data scientist dari Amerika Serikat, Edward Deney. Beliau mengatakan bahwa without data you are just another person with an opinion. Jadi data memiliki peran penting sebagai penguat pernyataan atas suatu fenomena. Dan tanpa data bisa saja kita hanya menyampaikan argumen orang lain. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akan lanjut pembahasan selanjutnya di video selanjutnya.